Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nazil Fatir Siregar dengan NIM 2023-3130103. Pada video kali ini saya akan membahas atau menjelaskan tentang laporan video praktikum 2 pada mata kuliah Machine Learning. Baiklah, pertama-tama yaitu adalah untuk laporan teorinya, yaitu ada 3 soal di sini saya akan menjelaskan. Yang pertama, jelaskan konsep dasar KKN. Jadi KKN tersendiri itu adalah menentukan kelas sebuah data baru dengan melihat beberapa data tetangga di terdekatnya. Jadi keputusan itu diambil dari kelas yang paling banyak muncul. Dan juga algoritma ini tidak membangun model saat training dan hanya menghitung jarak langsung saat prediksi. Untuk yang kedua yaitu adalah konsep dasar naive Bayes. Jadi naive Bayes sendiri itu adalah menentukan kelas atau memprediksi kelas berdasarkan perhitungan probabilitas menggunakan teorema Bayes ya dengan asumsi bahwa setiap fitur bersifat independen. Jadi metode ini lebih cepat dan efisien, terutama untuk data besar atau tugas seperti klasifikasi teks. Yang ketiga itu adalah perbandingan KKN dan naive Bayes. Jadi perbandingan yang paling mencolok itu adalah KKN menggandalkan jarak dan lebih lambat saat pengujian, sedangkan naive Bayes berbasis probabilitas dan jauh lebih cepat. Jadi naive Bayes itu umumnya lebih efisien untuk data yang besar, sementara KKN lebih akurat ketika asumsi independen atau tidak terlalu banyak datanya. Baik, mungkin begitu untuk laporan teorinya. Kita lanjut ke laporan praktikum. Saya akan tampilkan dulu codingannya sebentar. Baik. Pertama-tama itu adalah sel pertama ini digunakan untuk mengimpor library yang dipakai selama untuk codingan ini. Jadi ini ada Panda, NumPy, Matplotlib, dan Seaborn. Untuk sel kedua ini itu untuk membaca data di mana saya di sini menggunakan dataset drag 200. Lalu data ini untuk menampilkan beberapa data yang ada di dalamnya. Selanjutnya data info, sel ini menampilkan informasi struktur dataset seperti jumlah baris, kolom, ataupun yang lainnya. Selanjutnya pada sel ini beberapa kolom masih berbentuk seperti kategori male atau female, atau high, normal, atau low. Jadi algoritma machine learning memerlukan nilai numerik. Jadi dibuatlah di sini X itu 1 atau 0. Jadi mengubah kategori angka. Jadi mengubah kategorinya itu menjadi angka menggunakan label encoder. Label encoder di sini. Nah, jadi dapat terlihat sudah berubah menjadi angka. Lanjut ke sel berikutnya, yaitu ini memisahkan data menjadi X dan Y. Jadi data X ini sebagai input dan data Y sebagai data yang akan diprediksi, yaitu jenis obatnya atau drugnya. Lalu untuk sel selanjutnya, ini adalah langkah sebelum training modelnya. Lanjut ke sel 3 selanjutnya, yaitu melakukan penormalisasian terhadap datasetnya menggunakan standar scale. Ini menggunakan standar scale. Untuk melakukan proses normalisasi. Lanjut ke sel berikutnya, di mana yaitu dataset. Pembagian dataset di sini kita lakukan yaitu X-train, X-test, Y-train, dan Y-test. Jadi data trainnya itu kita split menjadi 2, di mana test size-nya itu kita hanya menggunakan 20%, sisanya 80%-nya X-nya. Jadi random state-nya itu 0 agar hasilnya tetap konsisten setiap dijalankan. Lalu di sini saya membuat model KKN atau k-nearest neighbor dengan K-nya sama dengan 5. Neighbor-nya sama dengan 5. Dilatih menjadi data training. Jadi bekerja melihat tetangga terdekatnya ya dengan terdekat dari data terbaru.
Lalu model KKN itu digunakan untuk memberikan data testing. Lalu ditampilkan classification. Jadi ditampilkan ini print classification. Classification. Jadi terlihatlah ini ada precision, recall, dan supportnya. Lalu saya menggunakan confusion matrix untuk menampilkan matriks yang terlihat dari algoritma KKN tersendiri. Nah, jadi di sini matriksnya. Lalu lanjut ke menggunakan algoritma Naive-Bayes. Itu ada menggunakan mengimport from scalar-nya dulu. Lalu model kemudian dilatih dengan cara yang sama seperti KNN tadi atau K-nearest neighbor menggunakan Gaussian. Lalu Naive-Bayes itu menggunakan probabilitas kan. Jadi probabilitas masing-masing fitur untuk menentukan kelasnya. Selanjutnya model Naive-Bayes sendiri itu akan memprediksi data testingnya. Lalu ditampilkan classification-nya lagi seperti di atas tadi. Precision, recall, dan VR supernya untuk menilai performanya. Selanjutnya yaitu adalah confusion matrix. Ini kita tampilkan lagi sama seperti di KNN tadi. Namun terlihat perbedaannya ya. Di sini ada di paling ujung kanan bawahnya ini 14. Nah, di sini hanya 12. Di KNN sendiri terbagi ke samping kirinya jadi satu-satu. Nah, selanjutnya di sini visualisasi. Jadi di sini kita akan melakukan visualisasi datanya dan membandingkan antara KNN dan Naive-Bayes-nya dan menampilkan matriksnya. Jadi setelah kita running, maka akan nampak seperti ini. Ya dapat dilihat perbedaannya sendiri ya untuk KNN. KNN untuk 0-nya masih 14 sama terlihat. Dan untuk baris 1, 2, dan 3-nya itu masih terlihat sempurna. Namun pada baris keempatnya masih banyak terpisah ya, ada 1 dan 1 di sini. Berbeda dengan Naive-Bayes. Nah, Naive-Bayes di sini baris 1, 2, 3, dan 4-nya terlihat sempurna karena tidak ada angka atau data terdekatnya lah gitu. Mungkin begitu, cukup sekian penjelasan dari saya. Apabila ada salah, mohon dimaafkan. Saya tutup. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.